Pernah kepikiran nggak apa sih yang bikin iman seseorang itu bisa kokoh banget? Nah, kali ini kita akan coba lihat 4 pilar spiritual dalam Islam yang jadi kuncinya. Anggap aja ini sebuah perjalanan buat ngertiin gimana hati kita bisa nemuin keseimbangan dan kedamaian yang sesungguhnya. Oke, kita mulai dari sebuah perumpamaan yang luar biasa banget dari Al-Quran. Iman itu katanya kayak pohon yang kokoh, akarnya kuat nancep ke dalam tanah, cabangnya menjulang tinggi ke langit, terus ngasih buah dan keteduhan. Jadi, dari sini aja kita bisa kebayang ya, kalau iman itu sesuatu yang hidup, sesuatu yang harus kita rawat biar bisa terus tumbuh. Nah, pohon iman ini tuh cabangnya banyak banget loh. Totalnya ada 77. Wow, tapi kali ini kita nggak akan bahas semuanya. Kita fokus ke 4 cabang inti aja yang jadi penopang utamanya. Jadi, perjalanan kita ini bakal ngelewatin 4 pos penting. Kita mulai dari fondasi utamanya, yaitu cinta. Terus kita akan belajar menyeimbangkan antara rasa takut dan harapan. Dan puncaknya kita akan sampai di tujuan akhir, yaitu tawakal atau kepercayaan penuh. Udah siap? Yuk kita mulai dari yang pertama. Dan ternyata, semuanya itu berawal dari cinta. Ini bukan cuma soal perasaan ya, tapi ini adalah motivasi utama yang jadi penggerak segalanya. Coba bayangin, tanpa cinta, ibadah bisa terasa hampa, kewajiban jadi berat. Jadi, cinta inilah mesinnya. Oke, cinta yang kita bicarakan di sini tuh istilahnya mahabbatullah. Anggap aja ini adalah level cinta tertinggi, di mana kita menempatkan Allah di atas segalanya di hati kita. Dan ini bukan cinta buta loh, ini cinta yang lahir dari pemahaman yang pada akhirnya bisa mengubah total cara kita melihat hidup ini. Terus gimana kita tahu kalau cinta ini beneran ada di hati kita? Nah, yang menarik, tanda-tandanya itu kelihatan banget, bukan cuma perasaan aja. Cinta ini kelihatan dari tindakan nyata. Gimana kita ngikutin ajaran Rasulullah, gimana Al-Quran jadi panduan kita, gimana kita berusaha ngejauhin dosa, bahkan saat keinginan pribadi kita bertentangan. Dan yang paling penting, tetap kuat waktu diuji. Oke, pertanyaannya sekarang gimana cara numbuhin cinta ini? Katanya, langkah pertamanya adalah dengan sadar betapa besarnya cinta Allah ke kita. Lihat aja semua nikmat yang kita punya, itu buktinya. Setelah itu, ya kita jaga hati kita biar bersih, salah satunya lewat taubat. Dan yang nggak kalah penting, terus belajar. Karena makin kita kenal, makin kita cinta kan? Nah, setelah fondasi cinta ini kuat, kita masuk ke level berikutnya yang krusial banget, soal keseimbangan. Di sini kita ketemu sama dua kekuatan yang kelihatannya saling bertolak belakang, tapi justru keduanya kerjasama buat ngejaga kita tetap di jalur yang benar. Yang pertama namanya khauf atau rasa takut. Tapi tunggu dulu, ini bukan takut kayak di film horor yang bikin kita lumpuh. Bayangin, ini lebih ke rasa segan, rasa hormat yang dalam banget ke Sang Pencipta. Rasa takut inilah yang jadi rem kita, jadi perisai yang ngejaga kita biar nggak berbuat salah. Nah, pasangannya adalah raja, alias harapan. Dan ini juga bukan harapan kosong ya, tapi harapan yang aktif, yang bikin kita optimis. Kalau tadi khauf itu rem yang nahan kita biar nggak ke jurang, nah raja ini gasnya, mesin yang dorong kita buat terus maju, semangat berbuat baik, karena kita yakin banget sama rahmat Allah. Jadi, kelihatan kan gimana keduanya kerja bareng? Khauf itu remnya, yang jagain kita dari dosa dan sifat sombong. Terus raja itu gasnya, yang melindungi kita dari rasa putus asa dan terus ngasih semangat. Dua-duanya ini kalau pas bisa menciptakan keseimbangan yang sempurna banget. Ada analogi yang indah banget buat ngejelasin ini. Coba bayangin, iman kita itu seekor burung. Nah, khauf dan raja itu adalah kedua sayapnya. Kalau salah satu sayapnya aja lebih lemah atau bahkan patah, burung itu nggak bakal bisa terbang dengan benar kan? Supaya bisa terbang tinggi dan lurus, kedua sayapnya harus seimbang dan sama kuat. Dan dari sini, kita sampai di puncak perjalanan spiritual ini, tawakal. Setelah kita punya cinta sebagai penggerak dan punya rem dan gas berupa takut dan harapan, kita akhirnya sampai pada satu kondisi, penyerahan diri yang penuh percaya. Tapi tunggu sebentar. Soal tawakal ini sering banget disalahpahami. Banyak yang mikir tawakal itu artinya, ya udah pasrah aja, nggak usah ngapa-ngapain, tinggal nunggu takdir. Bener nggak sih kayak gitu? Jawabannya ada di sebuah kisah yang terkenal banget. Dulu ada seorang sahabat yang ngebiarin untanya gitu aja, nggak diikat. Pas ditanya, dia bilang, "Aku bertawakal." Apa kata Nabi? Beliau langsung bilang,
Ikat dulu untamu, baru setelah itu bertawakal. Wah, pesannya jelas dan praktis banget ya. Nah, ini dia poin kuncinya. Tawakal itu bukan pasrah kali sebelum berusaha. Justru kebalikannya. Tawakal itu datang setelah kita berusaha maksimal. Anggap aja ini kayak kerjasama. Kita lakuin bagian kita sekuat tenaga, dan untuk hasilnya, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Lakukan bagianmu, serahkan sisanya. Dan kalau kita bisa menerapkan tawakal yang benar ini, manfaatnya itu luar biasa loh. Kebutuhan kita dicukupkan oleh Allah, kita jadi lebih kuat buat bangkit lagi kalau gagal, terlindung dari bisikan-bisikan negatif, dan bahkan kita jadi lebih bisa menghargai usaha kita sendiri. Oke, sekarang yuk kita rangkai semuanya. Gimana caranya keempat hal ini, cinta, takut, harapan, dan tawakal, bisa nyambung jadi satu kerangka spiritual yang utuh dan seimbang? Nah, ini dia gambaran besarnya. Perjalanan kita dimulai dengan cinta sebagai motivasinya. Lalu ada takut atau khauf yang jadi pagar pengamannya, biar kita nggak salah jalan. Kemudian ada harapan atau raja sebagai bahan bakarnya, biar kita terus bergerak maju. Dan akhirnya, tawakal jadi tujuan akhirnya. Sebuah keadaan damai di mana kita udah berusaha maksimal dan menyerahkan sisanya pada Yang Maha Kuasa. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini. Kalau kita pikir-pikir lagi, di luar konteks spiritual sekalipun, 4 konsep ini, cinta sebagai penggerak, kehati-hatian sebagai penjaga, harapan sebagai penyemangat, dan percaya setelah berusaha keras, ini kan prinsip hidup yang universal banget. Coba deh tanyakan ke diri sendiri, gimana keempat kekuatan ini bekerja dan menciptakan keseimbangan dalam hidup kamu sehari-hari?